Nah, Man, banyak yang nanya nih. Kadang-kadang pertanyaannya gini, kalau buat petisi berapa sih harganya? Coba, Man. Mahal murah? Aduh. Halo teman-teman, saya Arif, ini Usman, kita dari change.org. Mungkin sering dengar, sering lihat kita di media, atau sering lihat petisi-petisi kita di Twitter, di Facebook, tapi sebenarnya nggak tahu persis change.org itu apa. Gitu, Man? Iya, bener banget. Makanya kita bikin video untuk mungkin jelasin tentang apa sih change.org dan apa sih petisi online, tentu segala tentang petisi. Sip. Kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana aja dulu kali ya, Man. Mengenai apa sih sebenarnya change.org? Sering orang datang ke kita bilang, itu kayaknya website Obama ya? Gimana tuh? Obama baru terkenal belakangan. Change.org sudah ada sebelum Obama terkenal. Change.org dibikin oleh mahasiswa Stanford, Ben Rattray. Saat itu Change.org masih jadi blogging activism. Jadi siapa aja mau bikin aktivisme blogging, fundraising, petisi, itu bisa di blog change.org. Tapi belakangan beberapa tahun terakhir change.org memutuskan khusus untuk petisi. Akhirnya dia menjadi wadah petisi terbesar di dunia. Mulai dari kampanye sosial tentang penurunan tarif Bank of America sampai dengan pemberantasan korupsi di Brasil. Iya. Nah, pertama kali gue dengar soal change.org dan petisi online gitu ya. Pertanyaan yang muncul tuh, petisi itu emang efektif nggak sih sebenarnya gitu kan? Dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga, mereka punya keraguan yang sama mengenai petisi. Tapi kita lihat selama sejarah change.org di luar maupun di Indonesia, rupanya efektif juga gitu ya. Nah, menurut Bung Usman nih kira-kira kenapa sih orang memiliki keraguan itu? Minimal ada dua, Rif. Yang pertama itu petisi yang selama ini dikenal sebagai petisi itu dibuat memang secara manual, dan ini memang satu alat perubahan yang paling tua mungkin, dan dulu udah pernah dikenal namanya petisi, tapi caranya masih manual, keliling ngumpulin tanda tangan ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang, dengan memakan waktu yang sangat lama gitu ya, dengan capaian yang sangat terbatas gitu. Udah gitu ketika disampaikan ke target juga seringkali jadi arsip aja. Iya, benar. Ditumpuk bersama dengan dokumen lain, bahkan nggak dilihat gitu. Nah, yang kedua mungkin juga seringkali petisi itu dibuat terlalu abstrak, umum, sehingga tuntutannya kadang-kadang nggak realistis, atau mungkin tuntutannya nggak tepat, sasarannya juga bukan sasaran yang seharusnya dituju gitu. Boleh aja menuntut sesuatu kepada presiden atau mungkin sekjen PBB. Tapi kan kayaknya nggak semua persoalan sosial atau persoalan yang kita jadikan bidang kepedulian itu urusannya dengan presiden. Mungkin bisa aja camat, wali kota, atau gubernur, atau mungkin public figure tertentu gitu. Bisa aja selebriti, atau bahkan lurah gitu. Iya. Jadi skalanya bisa dari global, nasional, Bener. tapi juga bisa dari lokal. Sangat gitu ya, lokal skalanya. gitu. Sip, sip. Nah, kita kan di sini udah kurang lebih setahun lebih ya pada saat video ini dibuat. Dan ternyata kayaknya keraguan-keraguan kita di awal-awal mengenai petisi ini bisa nggak sih bekerja di Indonesia, lumayan terjawab ya. Lumayan terjawab. Banyak kampanye atau orang yang terbantu dengan petisi kita ya. Gimana tuh, bisa cerita nggak petisi-petisi apa aja kira-kira yang udah berhasil? Ingat nggak dulu waktu ada kampanye KPK? Ya. Jadi waktu itu ada kolaborasi antara pegiat masyarakat sipil dengan beberapa perorangan yang concern dengan pemberantasan korupsi. Iya. Anita Wahid, Putri Abdurrahman Wahid, dan juga Bambang Widodo Umar memulai petisi di change.org. Tuntutannya waktu itu serahkan kasus simulator SIM ke KPK, karena ada semacam ketegangan, konflik antara Mabes Polri, khususnya Korlantas, dengan KPK. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi menyatakan
KPK yang berwenang, tapi Mabes Polri juga merasa berwenang untuk menangani Iya. perkara korupsi itu. Nah, Anita Wahid, kemudian Bambang Widodo Umar dan beberapa pegiat organisasi masyarakat sipil mengkampanyekan dukungan pada KPK dan penyerahan kasus simulator SIM ke Iya. KPK. Sampai akhirnya berhasil Iya. meminta Presiden untuk menyerahkan kasus simulator SIM ke KPK. Iya. Yang kedua mungkin kasus lainnya adalah Februari yang lalu, waktu Cucu Saidah, seorang difabel, penumpang Garuda, itu diwajibkan untuk menandatangani surat, semacam surat keterangan sakit gitu ya, Iya. bahwa tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di penerbangan itu bukan lagi pada Garuda, tapi pada Cucu Saidah. Hanya karena dia di Dia kursi roda, ya. pengguna kursi roda. Iya. Dan ini bukan hanya Garuda, tapi hampir seluruh airline. Betul, Dan ia memprotes itu sebagai perlakuan yang diskriminatif. betul. Ia memulai petisi, bahkan dibantu oleh LBH, ia memulai somasi. Iya. Hanya setelah petisi diluncurkan, 1 atau 2 hari itu dapat respon dari Garuda, bahkan kita ikut membantu memediasi perbincangan Betul. tuntutan Cucu Saidah, dan akhirnya Garuda mengubah SOP. SOP-nya sama sekali ya. Betul. Nah mungkin ketepatan sasaran ini yang seringkali membuat targetnya Betul. memberi respon yang positif, Cepat gitu. dan positif. Sepanjang tidak ada usaha untuk menjelek-jelekan lembaga atau perusahaan tertentu. Betul. Atau tidak ada hasutan kekerasan, kebencian, kita akan dukung. Akan dukung. Siap. Nah, Man, kadang-kadang suka ada yang nanya gini nih. Buat petisi berapa sih harganya? Nah, tolong lu jelasin. Bayar kemana dan segala macam. Murah. Per paragraf 1 juta. Nah, Tergantung kalimat. bukan per kata ya? Bisa berkata. Bisa per kata juga ya? Sip. Enggak, gratis. Jadi siapa aja, di mana aja, kalau mau buat petisi itu tidak ada biaya. Iya. Jadi tinggal hubungi kami berdua atau salah satu dari kami dan kami akan bantu. Jadi petisi apapun boleh dibikin di change.org. Syaratnya nggak ada kebencian, nggak ada menghasut kekerasan atau kalimat-kalimat yang mungkin mencemarkan nama baik Iya. siapapun gitu. Ya. Dan jangan heran juga kalau nanti ada petisi yang tolak belakang isunya, karena Betul. kita tidak ingin berpihak pada satu pandangan politik Iya. atau memaksakan pandangan politik. Jadi kita lebih ingin menjadi wadah Betul. bagi siapa saja di mana saja yang ingin menyampaikan bidang kepeduliannya. Jadi sebenarnya Dan mirip dengan Facebook atau YouTube gitu ya? Iya. Siapapun bisa isi gitu ya? Siapapun bisa isi, dan Iya. tujuan kita sederhana aja, menyambungkan Iya. antara masyarakat dengan pembuat kebijakan, Oke. antara rakyat dengan pemerintah, atau antara konsumen dengan perusahaan. Oke, sip. Makasih banget Bung Usman. Jadi mungkin kesimpulan webisode kali ini nomor 1, change.org itu adalah sebuah wadah online yang bisa dipakai oleh siapapun juga untuk memulai petisi, untuk memulai perubahan yang mereka ingin lihat di komunitas mereka masing-masing gitu. Yang kedua, bahwa petisi itu efektif atau bisa efektif kalau dilakukan dengan benar. Kita udah lihat contoh-contohnya di luar negeri, bahkan di Indonesia juga. Nah, mungkin untuk episode kali ini cukup segitu aja. Berikutnya mungkin kita akan bahas hal-hal seperti, pertama, gimana sih cara mulai petisi? Kedua, petisi seperti apa sih yang biasanya berhasil atau sukses? Bahkan sampai change.org sebenarnya dapat duitnya dari mana gitu kan. Jadi simak terus video-video kita di change.org.